Enggak, Bu, kurang. Karena direkam, Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Saya Bu Devi. Nah, saya mau tanggapi pertanyaan. Ya, yang bisa dulu ya. Yang pertama, latar belakang itu lewat pelatihan yang diberikan oleh Pak Ali. Waktu itu saya beberapa kali ya, 2 kali kalau tidak salah ingat, ikut webinarnya. Pelatihan terkait memperkenalkan e-portfolio itu seperti apa. Nah, pada saat webinar tersebut, saya cukup tertarik karena ada sharing session dari mahasiswa yang menggunakan e-portfolio-nya. Dan ketika itu luar biasa hasil desain mahasiswa karena bagus tampilannya. Dan pada saat itu saya berpikir, wah bagus sekali, ini bisa memunculkan kreativitas mahasiswa. Yang kalau selama ini Bapak Ibu, mahasiswa kita banyak mencatat saja, mengumpulkan tugas seperti itu. Nah, tapi dengan e-portfolio ini mereka bisa lebih kreatif dan inovatif untuk menuangkan tugas-tugasnya dalam bentuk yang mereka sukai. Jadi hasil yang dikerjakan oleh mahasiswa itu bervariasi karena tergantung minat mereka. Artinya dengan menggunakan e-portfolio, mahasiswa kita bisa melihat bakat, kemampuan mahasiswa sejauh mereka memahami. Kita kan tidak membatasi waktu itu mereka membuat seperti apa. Yang jelasnya konten dari materi yang sudah mereka dapatkan di kelas, mereka tuangkan lagi kembali dalam bentuk desain yang mereka inginkan. Artinya mereka bebas berkreasi. Nah, itu latar belakang kemarin kenapa saya tertarik mau menggunakan e-portfolio dalam kelas saya. Nah, kemudian tujuan dari penggunaan e-portfolio di kelas saya, tentu saja saya ingin membuat mahasiswa saya itu lebih inovatif, lebih percaya diri dengan kemampuan mereka. Karena kalau hanya mencatat-catat dengan apa yang saya jelaskan atau saya meminta mereka tugas dalam bentuk makalah, saya kira something yang sudah konvensional, ya. Nah, e-portfolio kan saya kira ada integrasi teknologi, memang sesuai dengan zaman sekarang. Jadi tujuan saya itu untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dan kemampuan mereka dalam memahami materi. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, ketika mereka berulang-ulang menyusun tugasnya, pasti secara otomatis mereka akan ingat. Sama dengan kasus yang tadi, pertemuan ketiga lebih diingat daripada ke pertemuan keempat. Karena di pertemuan ketiga, mereka takes time untuk desain, untuk merancang banyak hal di dalam e-portfolionya. Nah, yang kemudian siapa target? Ya, tentu saja target saya adalah mahasiswa saya pada saat itu adalah saya pegang mata kuliah Language Material Development. Nah, di sini saya kira sangat cocok dengan e-portfolio karena saya meminta mereka mendesain materi bahasa Inggris. Jadi setelah mereka dapatkan materi di kelas, saya meminta mereka buat karena saya mengadopsi konsepnya ED dari analyzing sampai dengan evaluating. Nah, setiap hasil karya mereka upload di dalam e-portfolio itu. Meskipun Pak Ali memang masih standar, tapi karena kami baru pemula waktu itu ya. Nah, jadi targetnya mahasiswa semester 6 ya, dengan mata kuliah tadi LMD, Language Material Development. Kemudian sudah sejak berapa lama menerapkan? Nah, waktu itu sejak yang tahun lalu Pak Ali. Dan untuk yang baru-baru ini tidak, karena saya waktu itu agak terlambat untuk memberikan, sudah di pertemuan beberapa, saya tidak merancang dengan baik sebelumnya. Padahal harusnya hasil refleksi saya di mata kuliah LMD ini harusnya ada hasil refleksi yang bisa saya bawa ke mata kuliah lain. Nah, di sini kelemahan saya. Dan kemudian ada berapa kelas, 2 kelas ya, 2 kelas yang menggunakan ini. Kemudian bagaimana respon siswa terhadap penerapan e-portfolio. Nah, karena memang diskusinya masih spontan saja terkait di portofolio ini, saya juga meminta mereka belajar mandiri. Semua materi-materi Pak Ali di dalam grup itu saya teruskan, bahkan contoh-contoh
Dan kalau tidak salah saya juga memang bekerja sama dengan Mem Herlina. Terkait waktu itu kita butuh pendampingan ya dari mahasiswanya Pak Ali. Nah itu juga kami masukkan lagi mahasiswa kami untuk diberikan penguatan. Nah itu berjalan. Nah setelah pendampingan dari mahasiswa Pak Ali, nah saya melihat mahasiswa saya tertarik, bahkan ketika saya ngecek tugas-tugas mereka, saya cukup senyum-senyum sendiri juga Pak Ali. Karena ada foto saya yang manis. Kemudian ya seperti tadi ada artis-artis yang mereka sukai, mereka pasang di beberapa bagian. Kemudian kerjanya colorful, karena bisa bermain warna ya. Itu enaknya di portofolio karena kita bebas mendesain, kita bisa memilih yang kita inginkan. Kita tidak dibatasi dengan kalau kan seharusnya memang kan dosen sekarang harus move on, jangan mengikuti keinginan si dosen itu. Tetapi kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih bagaimana gaya belajar mereka selama dalam konsep mencapai tujuan pembelajaran. Nah, saya kira mungkin sampai di situ saja dulu Pak Ali sharingnya, mungkin nanti kita lihat ke depannya lagi. Thank you. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu. Wah, senang sekali saya mendengar semua ini. Subhanallah ya. Beyond my expectation gitu loh Pak. Benar ya. Subhanallah ya. Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu, makasih Bu Devi. Kami usahakan yang lain bisa seperti tadi, atau mungkin penekanan-penekanan tadi yang belum tersampaikan mungkin bisa disampaikan, gitu ya. Misalnya hal yang sama mungkin tidak harus, bukan tidak boleh, tidak harus disampaikan lagi, tapi kalau ada hal yang baru yang berbeda mungkin bisa lebih ditekankan. Silakan. Bu Ariana ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Dr. Nur Devi pada pagi hari ini. Kalau misalnya masalah latar belakang penggunaan pembelajaran berbasis e-portfolio ini, saya kira hampir kami di sini semuanya tahu tentang e-portfolio ini pertama kali dari pengenalan yang disampaikan oleh Pak Ali dan timnya. Nah, ketertarikannya itu muncul karena adanya kesadaran bahwa memang saat ini kita perlu untuk membuat atau mengimplementasikan sesuatu yang berbasis teknologi. Karena sebenarnya teknologi itu bukan sesuatu yang harus dihindari karena mungkin ribet atau apa, tapi sesuatu yang sebenarnya sangat memudahkan kita kalau kita sudah jalankan. Jadi jangan berpikir bahwa teknologi ini ribet, jangan dilakukan, tapi ketika dilakukan ternyata malah makin membuat kehidupan ini makin mudah dan percaya diri dalam pemberian penilaian tentunya nantinya. Kemudian selanjutnya adalah karena ternyata ketika kita mengikuti pelatihan yang diberikan, ternyata ketika kita mempelajari dan mengimplementasikannya secara langsung itu tidak sesulit yang dibayangkan. Jadi sebenarnya ketika kita mampu untuk mencobanya terlebih dahulu, saya kira ini mudah. Makanya berani dan dengan ucapan bismillah menerapkan ke mahasiswa, karena insya Allah bisa dilakukan. Kemudian tadi juga disampaikan adalah kreativitas. Jadi sebenarnya memang ini membuat kita bahagia melihat karya siswa. Jadi dalam hasil yang dibuat oleh mahasiswa itu ada memang yang membuat sedikit kecewa kalau misalnya mereka kerja seadanya, tapi ada memang mahasiswa yang betul-betul menunjukkan keseriusan. Jadi ketika mereka menunjukkan keseriusan, kita sebagai dosen yang baru buka itu langsung bahagia. Pokoknya ketika wah, anak ini betul-betul serius terhadap apa yang kita sampaikan. Karena memang kalau isi untuk saya sendiri di kelas saya itu masih standar, masih dari tahap absensi, kemudian summary materi, kemudian YouTube referensi, dan selanjutnya ada refleksinya. Nah, yang bikin bahagia itu sebenarnya di bagian summary dengan refleksi. Ketika mereka mensummary dengan baik, tidak hanya menulis headline, karena terus terang di summary ada juga yang menulis sekedar headline and definition, just it. Kemudian yang refleksi ya, refleksi ini juga tidak hanya menjadi refleksi bagi
mahasiswa itu sendiri, tapi juga menjadi masukan terhadap proses pembelajaran yang dosen lakukan. Karena mereka direfleksi bisa menyampaikan apapun, apakah mereka mudah mengerti terhadap pelajaran hari ini, apakah mereka bisa mengerti, ataukah ada perasaan yang kurang puas terhadap apakah pemaparan dari temannya sendiri atau pemaparan dari dosen itu sendiri. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah otentiknya tadi. Sudah disampaikan karena mereka punya kebebasan untuk mengeluarkan semua apa yang ingin mereka tunjukkan sebagai jati diri. Jadi e-portfolio itu sebenarnya saya melihatnya sebagai wadah untuk membaca psikologi dan jati diri mahasiswa itu sendiri. Karena kadang ada yang full color, ada yang hitam aja. Jadi kayaknya itu bisa dijadikan bahan juga untuk meneliti apakah ini introvert, extrovert, dan seterusnya. Jadi bisa sebagai analisis mungkin di speaking dan seterusnya juga. Nah, selanjutnya itu terkait latar belakang. Nah, tujuannya ya tadi saya kira kalau misalnya di tujuannya itu tidak jauh beda. Yang pertama ya kami ingin dengan menggunakan e-portfolio karena ada action yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri, maka membuat mereka lebih memahami materi yang kami ajarkan. Tapi di dalam proses e-portfolio ini mungkin nanti ada pertanyaan itu, tapi tidak apa-apa, saya langsung lengkapi di sini. Saya menemukan sedikit apakah ini termasuk kendala atau hal yang harus nanti diimprove di aplikasi e-portfolio ini adalah sempat kemarin waktu kegiatan webinar APBSPB ada juga yang menanyakan itu tentang plagiasi karena ini kan memang open access. Jadi di kelas saya sempat menemukan ada hal ini terjadi. Jadi ada yang plagiasi tugas dari temannya dan bagusnya karena ini adalah terdokumentasi dengan baik, bisa langsung dikonfirmasi siapa yang nyontek, siapa yang tidak. Jadi saya langsung konfirmasi ke grup, kemudian menyandingkan pekerjaan yang satu dengan yang lainnya, kemudian saya minta mereka untuk konfirmasi siapa yang melakukan hal ini. Dan yang paling membuat agak sedih juga kalau ada yang memberikan menyontek di bagian refleksi. Maksud saya refleksi itu kan sekedar menyuarakan apa yang dirasa selama proses atau mengerti atau tidak, tapi masih ada mungkin setelah saya tanya banyak alasan yang muncul karena waktu, pokoknya alasan-alasan klasik lainnya. Tapi dari situ juga manfaatnya adalah mengajarkan anak untuk jujur dalam bekerja sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi apapun yang mereka kerjakan selama itu adalah hasil dari pemikiran sendiri, kita bisa hargai daripada kelihatannya wah tapi hasil contekan. Itu yang saya tanamkan kepada mahasiswa saya untuk selalu jujur meskipun ini bisa di open access, bisa melihat pekerjaan teman. Seperti tadi, harusnya pekerjaan teman itu bisa jadi motivasi untuk kita lebih baik membuat, bukan sebagai bahan contekan. Selanjutnya targetnya untuk saya mahasiswa semester 2 Pak, mata kuliah literal reading comprehension. Kemudian saya menerapkannya sejak kalau saya tidak salah ini kan sudah 3 semester sejak dikenalkannya. Jadi saya menerapkannya itu di semester awal pertama karena saya ada mata kuliah literal reading comprehension. Kemudian di yang sesi kedua saya tidak menerapkannya karena saat itu mata kuliahnya micro teaching, jadi lebih banyak praktek. Kemudian semester ini kembali lagi saya terapkan di mata kuliah yang sama, itu literal reading comprehension. Jadi kalau misalnya di total ada sudah 4 kelas yang mengimplementasikan e-portfolio dan semuanya semester 2. Ada 4 kelas semuanya. Kemudian terkait respon, ini saya ada
respon yang bukan respon sih, mereka sebenarnya tertarik dan antusias, tapi mereka ada kendala di bagian jaringan karena semester 2 itu untuk di kampus kami masih online kemarin, dan ternyata di kampungnya itu susah sinyal, dan yang kedua adalah dia tidak punya laptop, dan di kampungnya juga tetangga-tetangganya tidak punya laptop, dan saya tidak juga berani untuk karena kan biasa ada keadaan mungkin yang memang mereka tidak bisa peradakan, jadi tidak bisa kita paksa mereka untuk pinjam atau beli karena mungkin keadaannya juga dari segi yang lainnya tidak bisa dipaksakan. Jadi itu Pak yang jadi kendala, yang kemarin ada satu anak yang di kampung tidak punya laptop, sudah usaha pinjam ke tetangga, tetangganya juga sama tidak punya laptop, tapi saya tidak menanyakan lebih dalam persoalannya, tapi secara garis besar sepertinya kita tahu apa yang menjadi kendala dan persoalannya. Saya kira untuk sesi pertama ini cukup untuk saya Pak, terima kasih. Ya, Oke. luar biasa ya, terus dengan pengalaman-pengalaman yang menarik dan berbeda dari yang sebelumnya, dan kita teruskan, saya yakin masih banyak ya pengalaman menarik. Monggo berikutnya Bapak Ibu ada yang mau menambahkan mungkin untuk bagian konteks ini ya. Ya. Atau perlu saya ini ya, saya kasih gambaran sampai akhir, nanti Bapak Ibu tinggal mengomentari yang mana gitu ya. Bagus juga. Itu konteks ya. Kalau input ini terkait dengan modal dalam pengertian resources yang ada gitu ya. Nah, di sana itu machine, man, and money. Kalau dalam bahasa evaluasinya seperti itu, input itu. Jadi materi yang digunakan itu semua dari mana, kemudian apa yang dipersiapkan dosen sebelum mengajar, kemudian apa saja modal. Ini pertanyaannya sesuai dengan mahasiswa nih Bapak Ibu, sudah ada yang meliti pakai chip ya. Ini untungnya saya tinggal ngolah lagi sedikit sudah jadi gitu ya. Apa modal yang dibutuhkan dosen untuk menjalankan pembelajaran portfolio, kemudian apa saja infrastrukturnya yang dibutuhkan. Ini terkait dengan input ya. Monggo kalau suatu saat kuesioner ini mau digunakan untuk kasus lain, saya persilahkan juga nanti. Kemudian proses itu bagaimana mulai memperkenalkan e-portfolio kepada mahasiswa, bagaimana proses pembelajaran di kelas menggunakan e-portfolio secara umum ya, prosesnya seperti apa, kemudian bagaimana situasi dan kondisi ketika e-portfolio diterapkan, apakah fine-fine saja atau terjadi kepanikan misalnya, terus berikutnya stabil artinya bagus dan berkembang atau malah ngedrop misalnya, kemudian apa saja faktor pendukung yang memicu berjalannya pembangunan portfolio ya, dan seterusnya. Kemudian apa kendala yang dihadapi ketika mengajar menerapkan e-portfolio, kemudian juga bagaimana cara mengatasi kendala itu. Saya tadi misalnya kalau ada kendala sinyal, gimana solusinya yang diberikan oleh dosen gitu ya. Kalau saya misalnya, kalau Anda mungkin waktu itu saya juga mengalami kendala yang sama, tapi ketika di kampus, Pak saya nggak punya laptop, saya rusak Pak. Ya pinjam punya teman kos misalnya. Ya teman saya kan dipakai Pak ya, pinjam ketika dia nggak pakai. Kan satu semester tugas ini, bukan sehari dua hari kan. Terpaksanya Anda nggak bisa pinjam teman, Anda siapkan materinya, kamu datang ke rental komputer, ke warnet, kamu bisa kerja. Tapi faktanya kalau di mahasiswa saya nggak ada yang sampai ke warnet, tapi yang pinjam ada dan jadi gitu ya. Bisa seperti itu misalnya. Kemudian bagaimana kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan. Sudah dengan seperti ini, bagaimana pelaksanaannya, apakah mulus sesuai dengan rencana atau di sana ada kendala, ada menggok-menggok, atau bahkan ada inovasi di tengah-tengah misalnya. Kemudian yang ketiga, yang bagian akhir ini produk, apakah Anda melihat adanya perubahan pada mahasiswa ya, perubahan perilaku, mindset, tadi itu confidence ya, cara psikologis dan sebagainya, ada enggak perubahannya seperti apa. Yang kedua, apa saja hasil atau dampak dari
diterapkannya e-portfolio ini, ya kan? Yang paling saya rasakan terhadap dosen itu ketika akan berikan nilai, alhamdulillah semua dokumen ada di situ. Saya punya pengalaman Pak Ibu, ketika saya mau buat nilai akhir, saya cek nilai tugas UAS gitu. Misalnya sudah deadline-nya katakan 2 hari yang lalu. Ternyata ada mahasiswa yang di portfolio nggak ada soal nilai tugas UAS-nya itu. Malam itu saya chat, Mas, kok tugas UAS-mu nggak ada? Nah, dia jawab, oh iya Pak, mohon maaf, belum saya publish, kan begitu kan? Saya bilang, oke, saya tunggu 10 menit ya. 10 menit. Kalau hanya tinggal publish kan gampang. Ting, selesai kan? Selesai. Nah, terus 5 menit dia bilang, Pak, sudah saya publish, saya cek, oh sudah ada. Yang lain lagi ada yang tidak muncul lagi misalnya, Mbak, Thomas kok nggak ada? Oh iya Pak, mohon maaf, lupa nggak saya publish. Oke, saya tunggu 10 menit ya. Ketika 7 menit, kirim ke saya, mohon maaf Pak, saya memang belum bikin. Kayak Bu Asri tadi itu, artinya kita bisa ngecek langsung. Jadi tidak ada istilahnya tugas ketulingsut, ketinggalan di mana, di bawah meja sana, nggak ada gitu. Sehingga saya sangat confidence memberikan nilai sekarang, mulai A sampai D ada nilainya. Karena semua data ada di situ gitu kan. Kalau yang lalu-lalu mungkin nggak bisa, jangan-jangan saya yang ngilangkan tugasnya ini. Saya kira seperti itu ya. Itu beberapa dampak, termasuk terhadap mahasiswa seperti apa. Kemudian tadi juga sudah Bu Aryat sudah sampaikan kelemahannya tadi, misalnya ada plagiasi ya. Sekarang nggak bisa dihindari antar orang itu terus tutup-tutupan, nggak bisa di zaman sekarang. Ya Pak Kunta ya, kita mau plagiasi itu artikel satu utuh gitu, sana Inggris Indonesia juga bisa kalau mau, ya kan? Tapi disitulah kita sampaikan etika, ya, seperti itu kan, bahwa sekarang tidak bisa. Nah kayak tadi biasanya dijejer, ini mana duluan yang upload gitu. Persis Bu, di tempat saya juga sempat seperti itu. Nah gitu kan. Oke, kira-kira seperti itu sampai akhir, karena kalau nanti kita bahas satu persatu kayaknya waktunya nggak cukup ya Pak Gunda. Gimana Pak Gunda? Oke Pak Gunda ya. Nanti mungkin dari seperti ini, apa perlu di-share ini anunya, poin-poinnya? Bisa ya? Biar Bapak Ibu punya ini ya. Saya coba share ke Bumi dulu aja ya. Ya, mungkin dari sekian ini mana yang sekiranya paling dianggap krusial bagi Bapak Ibu gitu ya, dari pengalaman Bapak Ibu gitu ya. Saya share buku masih on the way ya. Nanti juga Pak Ismail juga bisa memberikan komen Pak sebagai manajemen prodi. Karena dari internet saya baca, salah satu kunci kesuksesan berjalannya portfolio itu di sebuah lembaga itu yang kuat adalah kebijakan institusi. Jadi misalnya nih, Budismu Pak Rektor bilang, mulai semester besok semua harus pakai e-portfolio. Nah, saya nggak usah susah-susah nyari responden itu, karena pasti pakai. Apalagi itu muncul di orang misalnya Bu ya, wah itu nggak usah disuruh, mesti portfolio semua. Nah jadi kebijakan. Pak Ismail bisa memberikan dari sisi itu gitu ya. Oke Bapak Ibu, kami persilahkan yang akan berikan komen berikutnya. Oke, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada Pak Ali dan Pak Kunto di kota kami. Mudah-mudahan sudah sempat mencicipi kuliner-kuliner di sini. Ada. Ya. Mapanyuki. Ya, Mapanyuki itu ada apa di sana? Ulu Juku. Ulu Juku. Ya, ada
Nanti dibawa juga ke Jalan Serigala, Jalan makan Nusa. coklat, Kak? Belum. Ada sop saudara, ada sop saudara di sana. Iya. Wah, Nanti dibawa ke sana. sampai istighfar saya. Oke, makan Pak Ali daging dan ini. Pak Kunto, kami mohon sharing dulu berkaitan dengan e-portfolio dan alhamdulillah teman-teman sudah ada Bu Devi, ada Bu Ana sudah sharing. Saya mau ke latar belakang dulu. Saya tidak akan banyak karena sudah diwakili beliau. Ya. Oke, latar belakang itu karena pada saat kami mau kayaknya baru masuk semester awal semester ya, Pak Ali ada pertama kali memberikan webinar untuk kami dosen-dosen di Unismu, yang moderatornya Ibu Asri Jumiati waktu itu. Buat atau Bu Lina? Bukan, saya yang kedua wadah mahasiswa. Oh. Iya. Jadi di situ kami dapat ilmu bahwa oh ya ada selain ada platform lain yang bisa kita gunakan untuk media ke mahasiswa dan lebih powerful ya menurut kami karena lengkap di dalam fitur-fiturnya. Setelah dari webinar itu saya dan Ibu Devi itu mendapatkan mata kuliah yang sama. Jadi kami mau berkolaborasi waktu itu. Kami diskusi bagaimana kalau kita menggunakan e-portfolio di kelas kita, yaitu Language and Material Development. Kami sepakat dan kami sampaikan kepada mahasiswa bahwa nanti akan kita di kelas ini menggunakan e-portfolio. Jadi kalian pada waktu itu untuk kelas saya itu masih memanfaatkan e-portfolio untuk dokumentasi tugas mahasiswa, untuk materi belum. Jadi saya secara pribadi saya belum sampai ke sana. Jadi dokumentasi. Jadi di setiap pertemuan mahasiswa upload materi yang mereka dapatkan atau mereka presentasikan, mereka buat summary dan seterusnya di portfolio mereka. Nah, itu latar belakangnya. Jadi kami berkolaborasi dengan Ibu Devi dan saya langsung ke endingnya saja karena sudah wakili ini. Alhamdulillah dari kegiatan ini kami bertiga disatukan dengan satu mahasiswa, Pak Ali. Jadi kelasnya Mem Devi, Ibu Ana, dan saya itu kami disatukan oleh satu mahasiswa yang akhirnya kepincut dengan topik ini, ya, e-portfolio. Tahu-tahu kepincut dengan ini, kami tidak ada arahkan, dia kepincut. Jadi beliau mengangkat tentang persepsi dan mewakili kami. Persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan e-portfolio di kelas Language and Material Development. Kadarullah pembimbingnya adalah Ibu Aryana dan saya. Objeknya di kelasnya Ibu Nur Devi. Ya. Jadi di situ Pak Ali. Prodi ACC. Dan Prodi ACC, ya. Alhamdulillah keluar satu produk dari e-portfolio dari kelas-kelas kami. Nah, yang beliau temukan adalah saya sampaikan kendalanya dulu waktu proses beliau proposal. Nah, sempat waktu sebelumnya masih bingung mau ambil apa dari e-portfolio ini. Dan kami diskusi dengan dua pembimbingnya. Karena ini sesuatu yang baru juga secara pribadi buat saya, jadi kami belum tentu detail untuk apa sih yang mau diangkat di e-portfolio. Jadinya kami mengingat accessibility-nya ya, bahwa kamu cari saja pada persepsi teman-teman mahasiswa terhadap fitur-fitur dari e-portfolio saja. Di situ bagaimana accessibility-nya, kemudahannya dan seterusnya. Dan kami sempat mengarahkan untuk berkomunikasi dengan Mbak Vera ya?
yang mahasiswanya Pak Ali yang Nada. Nada. Dari sempat saya kasih nomornya dan silakan berkomunikasi dengan Mbak Nanda, mungkin bisa untuk lebih detailnya. Mari ternyata dari proses itu lama juga bimbingannya Pak Ali, karena masih sedikit yang bisa diakses dari artikel-artikel. Nah, alhamdulillah terakhir untuk instrumennya kita mencoba untuk mengarahkan cari instrumen ini dan dapat contoh instrumen yang itu berbayar. Akhirnya mahasiswanya mau, jadi dia download tapi berbayar. Berapa itu untuk hari dia bayar? Jadi kan satu-satunya yang dia bisa akses ya, sesuai dengan kajiannya itu dan berbayar. Dan alhamdulillah bisa selesai. Kemarin sudah selesai, sudah seminar hasil, dan insya Allah nanti siang akan hadir juga, mungkin boleh bisa banyak sharing tentang penelitian. Terima kasih Pak Ali dan Pak Putu, itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sharing yang pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Juga selamat ya, sudah membuat mahasiswa kepincut tentang e-portfolio ya. Sekedar menyela saja. Jadi kalau mungkin siapa tahu ya di sini mungkin sudah jalan juga, tapi saya nggak tahu. Kalau di UAD itu ada proses untuk bimbingan skripsi, itu mahasiswa tanda petik melamar dosen. Jadi dari prodi sudah membuat kuota. Pak, ini kuotanya sekian. Sekaligus disuruh dosen menyampaikan apa kajiannya yang beliau tekuni gitu. Nah, kalau saya langsung kajian saya tentang e-portfolio, bisa tentang evaluasinya, bisa macam-macam gitu, ya kan? Dan alhamdulillah Bu, yang ke saya itu selalu melebihi kuota yang minta. Jadi saya seleksi, sampai misalnya saya datanya 4, yang ngelamar 6, 7 gitu. Sehingga saya sempat saya tanya-tanya dulu dan sebagainya. Alhamdulillah karena saya memang sudah lama di situ, jadi lebih mudah untuk menerapkannya. Tapi ini luar biasa, saya kira satu yang luar biasa. Sampai mahasiswa mau download instrumen walaupun berbayar, itu saking kepincutnya sama e-portfolio gitu ya. Luar biasa dosennya ini yang motivasi. Ya, makasih Bu Erlina ya. Monggo yang lain Bapak Ibu, kami persilakan Prof Eni. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali, Pak Kunta untuk waktu buat kita semuanya. Jadi alhamdulillah kalau berbicara tentang implementasi e-portfolio ini, kalau latar belakang kita berangkat sama ya Bapak Ibu ya, karena kita ikut kemarin webinar dan di situ starting point kita untuk berusaha untuk mengimplementasi e-portfolio ini. Jadi saya sampaikan ke mahasiswa, kalau dulu kita itu dalam mata kuliah writing, it's you on the paper. Jadi Anda akan menulis apapun tentang Anda di kertas. Tapi kalau sekarang di era digital ini, tentu saja critical thinking pada saat kita akan membuat e-portfolio itu mutlak dan harus Anda desain sesuai dengan style Anda, sesuai dengan hobi ataupun sesuai dengan zaman kita saat kini ya. Jadi mereka memang betul-betul mendesain secara kekinian. Kalau tadi saya kebetulan saya sempat sudah 3 kali menggunakan e-portfolio ini untuk semester 4. Untuk plagiarasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Ana itu memang terjadi ya, karena mahasiswa Ibu Ana di semester 2, saya dapat di semester 4 dengan mata kuliah yang berbeda. Mata kuliah saya Language Evaluation and Assessment. Nah, jadi saya itu hari ketemu ada memang beberapa mata kuliah yang melakukan plagiat itu. Nah, jadi sempat juga dikonfirmasi dan saya juga konfirmasi, tidak sempat berubah, macam-macam lah alasan anak-anak. Jadi untuk menghindari ini memang perlu controlling yang dari kita, dari dosen. Jadi controllingnya mungkin lebih detail lagi, kita mencek satu-satu mulai dari meeting pertama sampai meeting ke-16. Yang menarik bagi saya adalah memang ini membutuhkan kreativitas mahasiswa inovasi, sehingga setiap meeting saya ini kan mata kuliah language assessment, saya meminta siswa masing-masing membuat
assessment digital dengan dua pilihan, apakah mau menggunakan Kahoot ataupun Quizzes. Jadi setiap meeting itu mereka presentasi, dan ini akan menambah daya tarik lagi e-portfolio ini. Jadi semangatnya memang betul-betul luar biasa, dan ribut kelasnya pada saat kita sudah membuat pertanyaannya sesuai dengan materinya. Jadi Quizzesnya ataupun Kahootnya itu dapat juga, terus rasa nyaman, well-beingnya pada saat proses belajar itu dapat, Pak. Gimana Jadi, Bu Prof ini? Coba, ini menarik saya kira, satu yang baru. Sudah ada portfolio, ya, jadi terus dikombinasikan lagi ya, dengan jadi saya kombinasikan dengan Quizzes di setiap meeting. Jadi mereka mendesain lagi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang kami berikan. Jadi di end of the meeting mereka presentasi lagi menggunakan banyak memilih Kahoot, asesmen digital. Jadi lebih meriah lagi karena mereka lebih semangat untuk membuat e-portfolio. Satu grup 10 aja Pak, saya minta mereka buat. Nah disitulah jadi saya bilang e-portfolio ini memang betul-betul dokumentasi keseharian kita. Karya Anda itu tidak perlu disimpan sendiri, kita perlu sebarluaskan, kita diseminasi karya itu. Jadi setiap mahasiswa kan bisa saling buka, mereka bisa saling kasih ide. Saya juga menggunakan sistem tutor sebaya. Ada beberapa yang masih mungkin karena tidak ada laptop, jadi dia masa bodoh. Jadi saya pantau yang tidak ada, jalan diam. Pokoknya kita saling bantu. Sistem tutor sebaya, dan itu terlaksana di 3 kelas itu. Alhamdulillah Pak, sudah bagus betul semangatnya. Jadi ritme kerja pada di About Me itu yang di halaman pertama kan di situ sudah saya buatkan juga, saya punya CV, silakan baca CV saya. Saya minta untuk sense of belonging, untuk profil prodi masukkan, profil universitas masukkan, buku masukkan, semua RPS juga saya masukkan di e-portfolio saya, itu semua lengkap. Jadi tinggal mereka lihat saja di About Me di halaman pertama. Dan kebetulan mata kuliah ini juga saya masuk pada kelas kolaborasi praktisi mengajar 6 meeting. Jadi praktisi mengajar juga masuk ke kelas selama 6 meeting menggunakan e-portfolio ini. Praktisi mengajar itu siapa? Ada dari guru. Oh, ada guru yang ada guru ke kampus kelas gitu. Ya, ke kampus. Jadi 6 meeting itu sempat sama Ibu Dia dari guru di Goa. Mata kuliah apa Bu? Mata kuliah ini karena mata kuliah ini yang saya masukkan jadi praktisi mengajar kemarin. Jadi sempat 6 kali menggunakan ini juga. Jadi makin ada referensi-referensi dari praktisi mengajar terkait dengan mata kuliah ini dengan pemanfaatan e-portfolio ini Pak. Jadi betul-betul kalau kami syukur, alhamdulillah kita bisa sharing ini e-portfolio buat mahasiswa yang betul-betul kreativitasnya nampak. Satu meeting saya minta mahasiswa untuk membuat semacam a day in my life, today's story, what is your hobby, ada yang hobi cooking. Jadi di meeting 15 itu dia bercerita tentang hobinya, a day in my life, today's story. Nah, di meeting ke-16 saya minta dia untuk membuat videonya. Nah, video itulah saya jadikan final testnya. Jadi mereka membuat, jadi kalau dia suka cooking, jadi dia video, dia bercerita, dia video, dan itu muncul di meeting 15 dan di meeting 16. Jadi saya nanya, bagaimana perasaannya setelah Anda mendokumentasi semua aktivitas Anda dalam bentuk e-portfolio ini. Jadi menarik memang karena kita tidak hanya bercerita, tetapi integrasi listening, speaking, reading, writingnya dapat. Jadi menumbuhkan kepercayaannya, percaya diri, presentasi yang masih malu-malu sudah tidak malu-malu lagi karena memang dipaksa. Yang menarik juga buat video, hobinya ada yang dancing, saya suruh dancing, mereka buat cerita, mereka buatkan video, dan itu ada videonya semua di meeting ke-16. Dan itu bobotnya saya sampaikan di meeting 15-16 itu bobotnya tinggi karena memang betul-betul Anda kerja mandiri, Anda berkreasi sendiri, dan itu saya sangat menghargai. Jadi proses implementasi profil pelajaran Pancasila dapat, sehingga yang Bapak tadi temukan sebagai novelty di disertasinya mungkin bagus Pak ya, terkait dengan desain implementasi dan result. Nah, resultnya itu sungguh luar biasa buat mahasiswa kami karena e-portfolio ini memang betul-betul mereka bangga untuk membuat e-portfolio. Kalau dulu hanya dengan kertas, sekarang dengan teknologi ini mereka sangat bangga, mereka bisa betul-betul
bisa juga dalam bentuk esai. Jadi melatih mahasiswa untuk menemukan fenomena-fenomena apa yang terjadi. Dia bisa bercerita dalam bentuk a day in my life. Nah, itu menarik Pak. Oke, mungkin secara overall yang lain mungkin sudah terwakili Pak, teman-teman sejawat yang menggunakan e-portfolio ini. Tentu saja faktor-faktor yang menghambat jaringan itu aja Pak, jaringan dan semangat dengan banyak tugas dari dosen pengampu lain juga. Jadi perlu memang controlling, disiplin untuk kalau 1 minggu harus selesai ya kita cek 1 minggu harus selesai dan anak-anak bisa dapat. Insya Allah semuanya semangat dengan e-portfolio. Terima kasih Pak Ali atas well knowledge-nya. Jadi semua latar belakangnya sama, kami berangkat dengan hasil webinar yang kemarin. Jadi virus-virusnya Pak Kunto dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa ya. Tadi sampai kepada pride ya, motivasi, kemudian kreativitas, luar biasa. Ya saya katakan tadi itu, dengan ini banyak hal, tidak sekedar berorientasi pada materi saja, efek sampingannya bawahnya banyak sekali. IT literacy, komunikasi, ya kan, luar biasa gitu ya. Makanya saya ini saya kemarin ya sampai ke Pak Ismail, ke Bu Umi, saya ini sudah sampai pada tahap keyakinan bahwa menggunakan e-portfolio itu jelas lebih bagus dibandingkan tidak pakai sama sekali. Ya Bu ya, karena mohon maaf mahasiswa kita kan beragam ya Bu ya. Beda dengan anak UNM apalagi anak UNHAS gitu. Mereka suruh belajar sendiri. Mahasiswa kita dari kelas keluar ya keluar saja. Ada juga yang belajar tentu saja yang rajin, tapi itu berapa persen? 20% barangkali. Yang 80% itu ya sudah. Ya kan? Ketika mereka kita biarkan ya sudah di kos-kosan lupa. Sekarang kuliah besok tanya sudah lupa yang kemarin. Tapi dengan e-portfolio kita paksa mereka, tanda petik kita paksa. Saya katakan lebih ikhlas kamu itu di kos-kosan sibuk mengerjakan tugas, ya kan? Tadi dengan mengerjakan tugas minimal ingat dengan judul-judul mata kuliahnya Bu ya, cukup bahasanya gitu. Iya kan? Karena apa? Harus searching kalau ini, terus upload, harus mendesain. Lama-lama kalau udah lihat ketik ulang itu, ganti-ganti font itu, lama-lama kan paling nggak dia ingat dengan pokok bahasanya itu. Daripada mereka pulang terus sibuk macam-macam, nggak jelas gitu. Seperti itu ya. Luar biasa ya, Prof. Eni. Selamat juga sudah lolos dapat TRTP. Luar biasa. Ini yang menginspirasi kita semua gitu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kami tentu sangat mengharapkan yang berikutnya. Mungkin yang perlu disampaikan ini barangkali ya. Bagaimana proses belajar? Saya perlu konfirmasi saja. Walaupun saya sudah punya dugaan sih bagaimana prosesnya. Kalau saya di kampus, jadi begitu new normal. Jadi pembelajaran di kelas seperti biasa, ya kan? Seperti offline biasa. Cuman bedanya ketika ada e-portfolio, kita menyelipkan sebagian waktu untuk satu menyampaikan informasi bahwa kita akan pakai e-portfolio. Yang kedua, di beberapa kali pertemuan kita mengontrol. Di pertemuan biasanya saya pelatihan di minggu pertama atau kedua. Tetap saya kasih pelatihan Bu. Walaupun kita tahu ini sudah bertahun-tahun kita kasihkan. Saya pernah nyoba, siapa yang merasa udah nggak usah pelatihan, kamu kan sudah punya kakak kelas, punya apa belajar sendiri. Ternyata tetap beda mahasiswa. Kan kamu belum dilatih Pak. Mereka tetap nuntut begitu. Ketika kita kasih pelatihan, tidak ada alasan mereka bilang nggak bisa gitu. Ya kan? Nah jadi kemudian di pertemuan kedua sudah kita lihat, pastikan semuanya punya link yang harus di-share gitu. Ya kan? Kemudian keempat nanti harus kita kontrol, udah keisi nggak e-portfolio-nya pertemuan 1, 2, dan 3. Ada sudah pertemuan 6, baru covernya aja yang ada. Iya kan? Nah, sama gitu. Terus nanti kita oyak terus sampai pertemuan ke-15, habis meet banyak juga yang macet gitu. Iya nggak? Sama ya? Sampai UTS biasanya kita kontrol agak tertib. Habis itu mereka loyo lagi. Pertemuan ke-12, 13, yang pertemuan 8, 9, 10 masih kosong, ya kan? Nanti kita hantam lagi sampai pertemuan 15 dan 16. Sampai deadline UAS, gitu kan? Baru mereka penuh gitu. Dan satu Bu, mumpun saya ingat, kalau yang saya lakukan kebetulan ya, tadi karena saya lebih mahasiswa. Jadi mahasiswa bimbingan saya itu kan pasti mereka sudah pernah ikut e-portfolio itu.
itu yang saya tanda petik berdayakan untuk mendampingi mereka. Termasuk di setiap pelatihan itu kan ganti-ganti Bu. Dulu awal Mbak Nada, setelah itu Mbak Imas, setelah itu Mbak Risti dan sebagainya itu. Itu perangkatan bimbingan. Jadi saya punya pasukan. Termasuk kalau saya diminta pelatihan di sekolah-sekolah gitu, ya mereka yang saya bawa. Termasuk kalau kakak adik kelasnya ada yang bingung, mereka yang saya berdayakan, tanya Mbak ini, tanya Mbak ini. Dan mereka kan penelitian di kelas-kelas itu. Jadi kamu mau penelitian di kelas apa? Saya Diano Pak Bustri Pak. Saya masukkan ke grup mereka WA-nya. Kalau bingung tentang portfolio, tanya Mbak ini. Jadi ada mutual relationship ya. Jadi adik-adiknya itu kalau nggak bisa di portfolio tanya ke dia pun bisa cari data dari mereka. Jadi saya punya pasukan kecil-kecilan Bu, gitu. Ya, nah ini bisa diterapkan. Ya ini sharing saja. Moga berikutnya mungkin yang saya perlu, yang masih kosong di sini, apakah betul terkonfirmasi bahwa bagaimana penerapannya antara temuan di kelas dengan portfolionya. Kalau saya garap portfolionya kan di luar pembelajaran. Kalau Bapak Ibu gimana? Jadi kelas pertemuannya tetap sama, di portfolionya 90% dikerjakan di luar. Sama ya? Nah, saya butuh statement dari Bapak Ibu. Bukan di dalam kelas. Ya. Moga mungkin yang belum silakan. Bu ya, silakan. Iya. Berurut dong. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya saya di luar dari 6 itu ya. Cuma jujur menyentuh produk-produk Google sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi untuk serius dengan label atau penamaan portfolio atau produk portfolio itu belum terlalu ini bagi saya, Pak Ali, jujur ya. Belum serius itu. Mungkin di sini saya memposisikan ini sebagainya aja, sebagai salah satu unsur pimpinan atau membuat kebijakan di tingkat prodi bersama Ibu Umi. Saya gambarkan dulu Pak, untuk pembelajaran atau perkuliahan di prodi kami itu dari segi digitalisasi itu kami menggunakan 2 produk. Yang pertama itu Spada, kedua itu kami punya produk internal yang dimana ini sudah beberapa kali hibah LMS, yaitu Samsung LMS, Spada LMS juga. Kami berikan namanya rumahrama.id. LMS-nya rumahrama.id. Rumah ramah. Rumah yang ramah. Mengapa dikatakan rumah ramah? Filosofinya itu karena ini berbasis untuk accessibility. Ini UNIF ya Pak ya? Atau ini program studi. Dia punya LMS ya? Produk hibah. Produk hibah yang sudah berapa tahun dilanjutkan terus oleh dosen-dosen kami. Awalnya itu Ibu Umi yang dapat hibah melahirkan produk ini, kemudian dilanjutkan lagi dosen lain dan seterusnya sampai sekarang produk ini berjalan. Rumahrama.id apa yang membedakan, yaitu membedakannya adalah ada fitur di dalam itu untuk disabilitas. Karena di Spada kami itu belum ada fitur untuk disabilitas atau difabel, untuk difabel. Meskipun kami membeli produk itu, membeli lisensinya tidak gratis untuk ditanam di website kita atau LMS kami itu di rumahrama.id. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan saya di sini, Bapak Ali dan Pak Kunta, yaitu sangat besar. Apakah memang bisa ya? Tadi dikatakan bahwa 90% itu di luar dari perkuliahan pelaksanaan portfolio. Apakah kalau kita integrasikan full integrated di situ di dalam aplikasi kami, LMS kami rumahrama.id ini khususnya dengan portfolio? Karena LMS kami itu di rumahrama.id ini sangat sederhana.
berbeda dengan LMS yang sifatnya ini. Kalau yang terkenal kan yang banyak digunakan adalah Moodle ya. Moodle ya. Ya. Kalau Moodle itu apalagi di PPD kalau nggak salah itu Moodle-nya itu lebih komplit dan bisa di otak-atik ya, bisa di otak-atik sedemikian rupa. Kemudian fitur-fiturnya pun lebih luas. Kalau kami ini LMS ini sederhana, hanya untuk memberikan materi, kemudian beberapa bentuk kuis atau assessment. Setelah itu sudah komentar dan lainnya. Nah, pertanyaan kami itu Pak, apakah bisa, bagaimana caranya yang lebih elegan atau lebih pas mengintegrasikan rumarama.id ini dengan e-portfolio. Paling tidak rekaman, sebenarnya ada di LMS kami itu ada rekaman penugasan atau hasil kerja dari mahasiswa ya di dalamnya. Akan tetapi kesulitannya adalah ketika itu menjadi kelas besar, mengidentifikasi mereka itu agak sulit karena mereka hanya menggunakan nama dari akun itu sendiri. Jadi contoh mahasiswa yang sudah pakai akun namanya ini, udah itu yang terekam meskipun bukan nama jelasnya, ya, nama aslinya. Ya. Nah, ketika diintegrasikan dengan portfolio, apakah itu bisa diselesaikan persoalan tersebut? Nah, untuk persoalan kebijakan, kami sebenarnya sudah beberapa semester mengarahkan dosen-dosen kami untuk menggunakan atau memaksimalkan rumarama.id itu. Karena itu sudah difasilitasi betul dan itu cuma-cuma, gratis, dan di tiap tahun kita mengeluarkan dana untuk memperpanjang domain dan hostingnya, dan juga tentunya ada maintenance. Nah, apabila tidak digunakan kan sifatnya sia-sia. Nah, karena dengan semangat e-portfolio dari Bapak Ibu di sini, itu mengapa tidak sekaligus diintegrasikan saja? Apakah menanamkan semacam apa? Kalau kita kan plugin ya, kalau ini gimana gitu. Nanti saya kasih lihat Pak Ali dan Pak Gunta model rumarama.id itu sendiri seperti apa. Dan yang mungkin ya, karena mereka harus login. Kami tidak bisa membuka secara publik, akan tetapi ketika dibuka secara publik kita nggak tahu ini siapa ini yang masuk ikut course di rumarama.id. Bisa juga orang luar ya. Bisa saja orang luar. Tapi bisa saja juga ketika kita ingin betul-betul mengembangkan produk ini, kita membuka saja open access ke seluruh dunia. Ya, ketika itu course itu memang sangat dibutuhkan oleh mereka. Ya, apakah proyeksinya akan seperti itu, Pak Ali, Pak Gunta? Ya, seperti itu. Ya, dari kami seperti itu, Pak. Kalau persoalan mengarahkan dosen dan mahasiswa itu kita sudah jalan. Mudah-mudahan juga di semester ganjil ini nanti bisa dimaksimalkan lagi. Ya, alhamdulillah itu sudah ada beberapa mata kuliah di dalam yang sudah diajukan dan sudah mendapatkan hibah untuk mata kuliah bahasa Inggris yang berbasis atau ramah terhadap disabilitas. Ya, jadi mungkin saya disabilitas dengan e-portfolio atau apalah nanti isunya. Ya. Isunya keren ya. Ya, terima kasih Pak Ali, Pak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ismail, ini informasi yang juga saya kira penting ya. Keren ya, Prodi punya LMS itu luar biasa menurut saya. Apapun bentuknya, karena selama ini LMS rata-rata yang diolah universitas gitu. Dan Pak Ismail, saya selalu mendapat pertanyaan itu, Pak Ali, apa bedanya LMS dengan e-portfolio? Hampir semua kampus kan punya LMS ya. Ya saya sampaikan ya LMS itu banyak kesamaan, tetapi ada juga bedanya sebenarnya. Seperti Pak Ibu sampaikan tadi itu, kalau LMS biasanya mahasiswa lebih kepada submit saja, submit, mirip-mirip Google Classroom, misalnya seperti itu. Mahasiswa tidak bisa mengkreasikan, berkreasi untuk mengembangkan tanda petik rumahnya sendiri, e-portfolionya sendiri. Kalau di sini mahasiswa bisa muncul kreativitasnya dan sebagainya. Yang pokok itu. Yang kedua memang kalau LMS harus dikoordinasikan oleh lembaga,
entah prodi, entah fakultas, entah universitas. Bahkan lebih besar dari itu kayak sepadan misalnya. Tapi kalau e-portfolio itu bisa lebih mandiri, aja sendiri. Bahkan dia nggak kuliah pun masih ada, asal akunnya masih aman gitu ya. Nah, ketika dulu ada yang nanya, bisa nggak Pak Ali diintegrasikan? Sangat bisa saya bilang. Minimal naruh linknya di situ, ya kan? Jadi semakin banyak akses untuk menuju e-portfolio mahasiswa itu dan bisa mengisi atau dianggap penting, LMS-nya juga terisi gitu. Apakah yang mengisi mahasiswa atau dosen itu masalah teknis saja kan? Nah itu monggo, dan itu saya kira lebih kasuistis per kampus ya, bagaimana baiknya gitu. Mungkin gitu ya Pak Ismail ya. Makasih Pak Ismail ininya. Nanti mungkin kalau Pak Tut ada masukan sebagai orang IT begitu mungkin bisa lebih marah lagi. Karena Pak Ismail ini juga ahli IT nih Pak Tut. Nggak berani banyak komen saya juga. Oke, makasih Pak Ismail. Ya, terima kasih. Nah, sedikit tambahan kalau untuk ini sharing ya, instrumen yang tadi yang dipakai, yang dibeli mahasiswa ya. Oh ya, itu apa nama? Kebetulan juga saya punya mahasiswa bimbingan yang angkat juga soal produk Google, pembelajaran juga secara digital untuk coba melihat aksesibilitas dan usabilitas, accessibility dan usability. Itu menggunakan instrumen PSS UK. Jadi ada kuesioner di situ, angket, dimana di situ ada beberapa pertanyaan itu ya. Kalau kan 30 ada 25 pertanyaan. Di situ bisa dicentang di situ apa angketnya, ada kuesionernya di situ ada untuk melihat aksesibilitas dan usabilitas dari produk tersebut. Nah, itu gratis bisa dipakai. Sudah ya nanti. Baik, silakan Pak. Ya, mohon maaf Kak Kotor. Makasih Pak Ismail insight-nya. Jadi memang kalau apakah tadi langsung ke pertanyaan Pak Ismail tadi loh Pak Ali, apakah arahnya itu akan dijadikan seperti makasih akan dijadikan seperti LMS di rumah ramah? Kayaknya kan tidak akan ke sana. Itu tidak akan berkompetisi satu dengan yang lain sepertinya Pak. Ya mau tidak mau rumah ramah tentu lebih bikinnya aja lebih sulit Pak. Harus ada login, kemudian ya ini security-nya juga lebih sulit. Sementara kalau yang di e-portfolio-nya itu apalagi basisnya Google Site itu ya ibarat kata ya sejuta umat lah, semua orang bisa menggunakannya asal punya akun Google. Nah masalah integrasi saya kurang paham ke depannya, tapi tadi Pak Ali sebenarnya juga sudah menjawabnya. Tapi sebenarnya ide bagus juga Pak kalau misalnya mahasiswa itu diarahkan juga untuk rajin-rajin melihat LMS yang sudah ada itu kan. Mereka juga melihat orang membuat materi yang profesional itu seperti ini loh gitu. Kalau melihat yang di rumah ramah ini yang mengisi nggak semuanya dosen PBI kan ya Pak ya. Oh iya. Nah kan itu lebih istilahnya Pak, lebih demokratis gitu. Yang ngisi bisa dari manapun itu. Kita kan ini sekedar curcol juga Bapak Ibu sekalian, di UAD kan juga kita sebenarnya punya misi supaya e-learning kita itu banyak diakses dari luar Pak. Nah masalahnya kan untuk membuat lebih ramah, lebih mudah, aksesibel itu kerjaan yang lain. Yang kerjaan paling utama bagaimana supaya dosen-dosen itu juga memanfaatkan sharing materinya di LMS. Itu saja kita pasti ya nah, Pak Ismail juga pasti ya. Kalau bukan hibah enggak? Ya kalau ada hibah, jangankan ada hibahnya, sering kali diminta untuk ya Mbok kalau bisa daripada membagikan materinya di WhatsApp group, ya mendingan masuklah LMS. Itu pengelola LMS juga sudah memberikan serial course, daftar, nanti ada sertifikatnya, dihitung jam pelajaran jam pelajaran itu aja. Pak Ali juga tahu pasti Pak,
mohon maaf Pak Ali juga belum pernah kan ikut itu yang e-learning UAD Saya ya? pernah ikut terus sempat error sistemnya. Jadi ada trauma gitu. Makanya gitu. Jadi saya sudah pernah masuk lupa bentar. Iya. Bikin terus sistemnya kan itu besar ya Pak ya. Iya. Ada error terus hilang datanya. Iya. Akhirnya kita kan jadi trauma gitu. Iya. Itu sih soalnya juga alasan mengapa Rodi soalnya ini Rumah Ramah adalah backup dari pada universitas. Karena kejadiannya dulu begitu. Pernah ya Pak ya? Bilang juga. Ya, itu tahun sebelum 2020 sepertinya Pak Ali. Iya, Nah. sebelum pandemi. Ya, ini sebagai informasi saja, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi usia saya kerja di UAD itu tidak ada separuhnya dari masa kerjanya Pak Ali. Pak Ali ini sangat senior saya di UAD, sehingga ketika beliau belajar LMS di UAD itu saya belum masuk UAD. Sekarang LMS-nya UAD sudah sangat bagus Pak Ali, meskipun mohon maaf, mohon izin mengingatkan juga, dan insya Allah sudah lebih idenya kalau belajar dari Rumah Ramah itu semua orang bisa masuk baik mencantolkan materi maupun menggunakannya untuk belajar. Nah, kalau yang di e-learning kan sepertinya kan tidak untuk berkompetisi dengan itu Pak Ismail. Itu memang hal yang berbeda. Kira-kira seperti itu respon saya. Tapi makasih nih Pak, kalau bisa hibah-hibahnya itu ini saran untuk nyari duit sih Pak. Ini kalau saya dan Pak Ali ini sering ngobrol bareng supaya nyari duitnya pinter gitu, nggak hanya sekedar ngurusi akademik. Kalau bisa tidak untuk pengembangan materinya, tapi lebih ke bagaimana diseminasinya gitu. Itu juga sudah dihibahkan ya Pak, dicari hibahnya. Oh, artinya selama ini dicarikan hibah ke Belmawa berarti. Oh, berarti yang di RTPM belum ya Pak? Belum. Nah, mungkin perlu di RTPM yang sifatnya itu untuk tadi usability, terus apa Pak satunya lagi accessibility. Itu saya kira isu-isu yang kalau kita cari dua kata kunci itu kalau dicari di platform untuk jurnal cukup banyak itu di Elsevier. Usability, UX, UI gitu-gitu kan isu yang menarik itu penggunaan seperti ini. Gitu kira-kira saya Pak Ali. Ya. Semoga tidak terlalu melenceng jauh dari yang Pak Ali ingin dapatkan. Iya, enggak. Saya kira saling melengkapi ya. Artinya intinya yang kita sampaikan bahwa antara e-portfolio dengan LMS itu bukan kompetitor. Gitu. Semuanya masing-masing bisa jalan dan sifatnya lebih alternatif kepada para dosen, kan ya. Karena semuanya kan akhirnya kepada friendly user. Kenapa milih Google Sites? Kok bukan yang lain begitu? Saya udah pernah nyoba WordPress, sudah pernah Blogspot pernah. Setelah dicoba di Blogspot sama WordPress itu tanda petik agak kaku Pak desainnya. Kalau enggak anak-anak yang pintar desain, ya lugu gitu jadinya. Ketika saya pakai Google Sites itu kan mirip dengan PowerPoint ya. Semua itu tentunya mau masukkan gambar tinggal tarik. Bahkan lebih mudah dari PowerPoint mungkin ya. Ya Bu ya. Mau masukkan link tinggal tarik, mau masukkan apa tinggal tarik gitu saja. Sehingga saya lebih ada Pak yang lebih ini lagi, ada Pak Buta yang Padlet itu bahkan ada AI-nya itu. Itu warnanya pun lebih meriah, lebih Gen Z sesungguhnya. Cuman karena akademik saya masih bertahan di Google Sites. Suatu saat mungkin bisa saja kita nyoba pakai Padlet misalnya. Yang penting kan idenya e-portfolio tadi itu, accessibility dan sebagainya. Masalah platform bisa bergeser kemana-mana, ya kan? Termasuk mungkin suatu saat ada Rumah Ramah ya Pak ya. Mungkin suatu saat Pak Ismail bisa bikin apa lagi kan sangat mungkin itu setelah ada teknologi baru, aktivitas baru gitu. Saya kira ya. Pak Ali, berarti sebenarnya bisa ya, misalnya ada mahasiswa itu yang dia mengelaborasi penggunaan Padlet tapi mengumpulkannya ke tugas kuliah itu bareng dengan yang lain pakai Google Sites juga memungkinkan ya? Atau semua harus uniform platform gitu, harus enggak. Google Sites semua? Oh, sebenarnya nggak harus. Pernah ada di kelasnya Pak Ali. Jadi tapi saya mengatakan itu memungkinkan. Artinya kenapa saya pakai Google Sites? Ya karena saya mahasiswa sekarang siapnya Google Sites. Suatu saat mungkin saya akan pelajari Padlet dan sudah pernah saya ulik-ulik dikit gitu. Atau kemarin ada mahasiswa dari Malaysia magang di kita Pak Tunda, mereka pakai Padlet dan itu lebih
lebih meriah. Untuk anak Gen Z itu karakteristiknya lebih cocok. Tapi kalau saya ikut itu, saya belum bisa mengantisipasi beberapa hal, ya kan, masalah tadi itu. Karena AI-nya gratis Pak Bunda. Jadi misalnya kita mau ngajar begitu ya, mau ngajar mata kuliah apa saja, suruh bikinkan RPS-nya 1 menit jadi Bu. Nah saya masih khawatir kalau misalnya terlalu tergantung dengan itu, nggak mikir mereka gitu. Ya kan, kalau Google Set kan tidak sebegitunya, ya kan. Tadi masalah desainnya pun dibuatkan Bu oleh Padlet itu. Tapi Google Set itu agak konvensional, agak konservatif gitu. Tapi tadi itu bisa mengasah kreativitas, mengasah rasa percaya diri dan sebagainya gitu. Karena itu lebih pada karya sendiri gitu. Kalau semuanya pakai AI sekarang, habis lah. Sudah ada punya otak. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin Pak Kuta pakai Padlet, pakai Mahara dan sebagainya banyak. Bahkan sekarang banyak perguruan tinggi yang mengembangkan platformnya sendiri. Tapi itu memungkinkan ya Pak Ali dalam satu kelas Ya. Ada beberapa orang pakai Padlet, yang lain pakai ini, yang lain pakai itu memungkinkan untuk Kalau dikumpulkan. model saya malah memungkinkan. Beda karena apa? Diskusinya itu ada di Google Docs. Tidak menempel kepada Google Site dan Padlet-nya. Saya pakai Padlet. Saya biasa pakai Padlet pokoknya. Nah, itu. Iya. Jadi Ibu bisa cerita tentang. Terus fasilitasinya untuk diskusi gimana Bu? Kalau kayak Pak Ali kan kayaknya tuh perlu juga loh Pak Ali ada eksplorasi dari Bapak Ibu itu tentang kan idenya kan mengomentari yang lain gitu. Nah, itulah kenapa mungkin kalau di WordPress kan lebih ada juga tuh fasilitas untuk itu. Cuma ya itu tadi istilahnya kurang ramah lah. Nah, sementara kalau Pak Ali kan pakai Google Docs. Ada link Google Docs, kemudian dia harus masuk ke link itu dikomentari gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang lain ada pengalaman untuk saling mengomentari gitu nggak ya di hasil di portofolio mahasiswa? Oh, memang belum dikomentari. Oh, oke. Iya Bu. Iya. Oh, iya. Karena itu makanya hanya dikumpulkan gitu aja ya Bapak Ibu ya. Oh. Oke. Ini sekedar ya. Sebelum gabung Asriati mungkin sekedar saya menunjukkan saja. Karena ini memang generasi berikutnya Pak Kuta. Saya kan juga bertahap. Nah, ini misalnya ini yang enter Pak Ali. Kalau Padlet kan 5 kali sudah berbayar. Karena saya gitu Bu ya. Enggak itu Pak Kuta. Berbayar ada limitnya ya Bu ya. Gratisnya, tapi kalau sudah lebih dari 5 kali kayaknya maksimal 5 kali. Nah, Iya, jadi saya biasa hapus dulu. Tapi saya sudah download. ada. Kalau Google Saya Site simpan. unlimited ya Bu ya. Iya, Unlimited. Enggak banyak di situ. Ya kayak pakai kuisis segala itu, Mentimeter pada saat itu disuruh bayar. Harusnya, nah gitu. Ini kalau diskusi yang di kelas saya ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi gini, ini ada 500 mahasiswa. Kemudian saya bagi satu kelompok itu 3 sampai 4 orang. Sekarang saya prefer 3 orang. Ini kenapa cuma 2 orang? Karena ini mahasiswa pendalaman. Mengulang Bu, biasanya karakternya kan beda ya. Nah, kalau yang baru dicampur dengan ini, yang baru protes Pak, Mas itu nggak pernah aktif Pak, Mbak itu nggak pernah komen Pak, ya bisa saja kami. Nah, jadi ini 3, 4, 5, 6 ini satu kelompok. Mereka sudah harus saling mengomentari. Kita buatkan ini guidance untuk tugas-tugas yang harus muncul di portfolio. Nah, kemudian di sini kita buat gini Bu, Bapak Ibu ya. Ini nama mahasiswanya, anggotanya 2 ini. Dia sama temennya ini. Dia harus memunculkan link e-portfolionya. Supaya apa? Nanti supaya ini kalau mau komen tinggal klik di sini gitu. Gitu ya. Nah, sehingga ini bisa di pertemuan pertama, I've seen your e-portfolio. Ini komentarnya si Farhan ini. I've seen your e-portfolio with a heavy heart. I admit that your introduction section is more interesting than mine. Ini mata kuliah apa nih Bu tadi? Assessment.
tapi dia juga belajar writing, dia belajar speaking di sini. Dan setelah dia dikomentari oleh temannya, dia harus ngasih respon bagaimana etika dia ketika dikomentari temannya. Thank you, I hope next time you can be even more interesting. Don't be discouraged and good luck. Coba Bu, ini nggak ada kebayang kita, mereka bisa, ini mau suatu orang loh ini Bu, mohon maaf ya, teridentifikasi sebagai anak-anak yang kurang rajin, kurang pintar, bisa bikin komen kayak gini. Bagus ya Pak Gunda ya? Bagus. Kita nggak tahu juga, mungkin dia bisa aja Google Translate misalnya, tapi kan sudah default itu. Iya kan, fasilitas hari ini kan begitu kan. Ini Bu, coba satu mata kuliah, satu halaman, satu semester, ini berapa puluh halaman ya di sini. Ini kalau dikaji ini saja kan jadi kajian tersendiri, entah linguistik, entah apapun di sini. Saya punya banyak data kayak gini, kalau ada yang mau silahkan. Kalau mau dikaji, monggo. Nah, saya tiap kelas, tiap tahun, tiap semester ada gini loh. Coba ini ada berapa, mana yang menunjukkan halamannya ya? Coba bayangin, nggak habis-habis kalau Bapak Ibu. Ini komen mahasiswa semua ini, ya kan? Dari sinilah mereka coba komen kayak gini Bu, sepanjang ini coba. Hi Marshan dan I just visit your 7th meeting page. Thank you for providing your readers with complete materials and amazing page. Ya kan? Maybe you can try to. Nah ini masuk ke kontennya. Pertama kan appreciation dulu. Oh very good, very interesting. Masuk ke konten segini Bu komennya. Setelah itu dia merespon komen dari temannya, ya kan? Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu sudah pakai ini belum? Belum ya. Kalau pakai ini lebih heboh lagi. Inilah saya. Nah, monggo. Setelah itu Pak Gunda, pertama saya kan bikin model e-portfolionya tuh, ya, menu-menunya kayak apa. Terus saya kembangkan. Sebelumnya ini pakai Google Form awalnya. Setelah dievaluasi Google Form cuma satu arah. Yang tahu komennya cuma temennya yang punya Google Form saja. Nggak interaktif kan? Saya buat seperti ini. Kenapa ada ini? Karena di Google Sheet nggak ada menu komen. Tapi ada kelebihannya juga, dengan ada seperti ini, semua mahasiswa bisa melihat komen temannya semua satu kelas. Sama dengan Padlet. Nah, gitu kan? Juga. Terus ada satu lagi yang mahasiswa juga pernah, mahasiswa saya pernah komplain ke saya. Bapak kerjaannya apa sebagai dosen? Kok kami yang suruh menilai? Oh, benar. Itu karena saya bikin seperti ini Bu, ya. Nah, misalnya ini. Nah, saya buat kayak Berani-beraninya ya Bu. Ya wajar, mereka kan belum paham. Ini namanya peer assessment. Kan ini inspirasinya dari Bapak Ibu juga waktu itu. Pak Ali, kalau mahasiswa tiap meeting harus upload, kita harus komen, apa sempat kita? Wah bener juga ya gitu. Saya mau tahu gimana caranya. Kita tanda petik berdayakan mahasiswa. Kita buat peer assessment kayak gini. Jadi satu kelompok tadi misalnya 4, 5, 6, 4 mengakses 5, 5 mengakses 6, 6 mengakses 3. Muter gitu aja. Satu ke bawah. Jelas jangan silang ya. Jangan silang, jangan. Terus ini untuk memastikan bahwa coverage sudah mengandung tadi itu, ada nama mahasiswa, ada nama mata kuliah, ada nama dosen, ada nama kampus. Ini komponennya name, university, study project, dan architecture. Ini mahasiswa tinggal klik sini, cek ada nggak dari coveragenya nama mahasiswanya? Ada, kasih skor 1, nggak ada kosong. Cuma ngecek itu aja, ada atau tidak ada. Ada 1, nggak ada kosong. Nah mahasiswa nanya, Bapak enak banget, kenapa kalian harus menilai? Sini saya kasih tahu. Pembelajaran yang assessment bukan assessment yang hanya menggunakan assessment tunggal. Yang bagus adalah menggunakan multiple assessment models. Peer assessment hanya salah satu dari assessment yang saya gunakan di kelas. Jadi Bapak nilai juga, iya. Mana buktinya Pak? Saya buka Excel ini Pak Gunda. Ada keaktifan, ada tugas. Yang tadi ini Bu, ini bisa jadi nilai Bu. Iya. Caranya bagaimana? Caranya saya dapat keyword. Setiap saya mau komen, dia harus menulis nama inisialnya, Rega. Ketika di Word saya search Rega, berapa kali dia muncul? Ya kan? Oh 70 kali saya catat 70. Yang lain lagi saya cek Fatimah berapa kali? 86. Saya 86. Sehingga ketahuan berapa komentar kecil, berapa komentar banyak, berapa rata-ratanya.
Kalau di atas rata-rata, skornya bisa 75 ke atas. Kalau paling tinggi 85. Kalau paling rendah ya 60 saja gitu kan. Kalau range-nya banyak. Jadi menurut saya ini jauh lebih akuntabel kita menilai. Lebih fair. Ini apa? Untuk keadilan pada mahasiswa. Masa sama mahasiswa yang upload lengkap dengan tidak? Dengan ini Bapak Ibu, di sini sudah saya buatkan rumus Excel. Wih, mantap. Ini. Nah, ini. Jadi mahasiswa tahu berapa poin yang dia kumpulkan dari ini. Terus tentu kalau dia poinnya sampai 105, masa skor 105 kan nggak mungkin. Saya bikin Excel lagi sekian persen dari poin. Muncullah ini nilai e-portfolio. Dari sini tinggal saya copy paste, masukkan ke rekap nilai akhir. Der. Nilai tugas dan e-portfolio 20%. Iya kan? Nah, jadi mahasiswa terus, Bapak nilai apa? UTS saya nilai, mas saya sendiri nilai, UAS saya nilai sendiri, keaktifan saya nilai. Dari mana? Dari sini keaktifannya. Yang nilai kami Pak, jadilah ini saya bilang. Iya kan? Nah, waktu itu ada mahasiswa satu kelas Bu di grup, Pak kami mohon transparansi penilaian. Oh, keren ini, bagus saya bilang. Silakan. Ya, mau Bu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi saya agak panjang nih ceritanya tadi. Saya tidak tahu apa saya bisa panjang atau tidak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jujur Pak ya, saya tidak bisa baca perjalanan, jadi saya kayak saya bawa kacamata, malu Pak, tolong. Oke, saya mau mengomentari apa ya? Jadi saya pernah ikut juga di Zoom Bapak ya tentang e-portfolio, dan di sini masih ada. Waktu itu saya mau mengajar tentang introduction to linguistics, dan saya sempat sudah membuat desainnya. Cuma Pak itu saya tidak lanjuti Pak, jadi mohon maaf sekali. Tapi saya sudah buat karena itu hari terkendala waktu ya. Sepertinya saya ingat juga Bapak pernah WA saya dan saya mengatakan iya Pak, insya Allah. Cuman karena kendalanya itu hari mungkin saya masuk agak lambat di kelas, jadi saya tidak sempat buat lagi. Tetapi di sini saya sudah ada desainnya, Pak Ismail juga sudah lihat. Dan memang waktu itu saya masih merasa belum matang ya untuk ini. Tapi setelah mengikuti ini, saya insya Allah akan membuat e-portfolio lagi untuk mahasiswa ini berikutnya. Meskipun nanti mungkin mahasiswa yang saya aja itu mungkin paling sisa beberapa orang, karena ya kita di swasta mungkin Pak sama-sama ya ada krisis mahasiswa ya. Apalagi saya sudah berhome base di Pasca, jadi biasanya kami yang di Pasca itu ya mungkin ya nggak apa-apa lah kalau yang diutamakan di dosen yang berhome base dulu di S1 ya. Ya insya Allah saya dapat kelas ini mungkin Bumi ya. Mudah-mudahan kalau saya dapat kelas di S1 saya bisa ajarkan. Tapi kalau di S2 Pak mungkin kan Pak ya diajarkan di e-portfolio? Sangat mungkin Pak. Oh sangat mungkin ya. Ya insya Allah kalau memang mungkin saya juga kasih di S2 saja ya. Saya alihkan, saya usahakan nanti. Kemudian kalau menurut saya ini bagus Pak ya, portfolio ini sangat bagus makanya jadi membantu kita untuk istilahnya mengefisienkan waktu ya. Jadi kita bisa terbantu sebenarnya kalau menggunakan e-portfolio. Mungkin awalnya memang agak ribet ya meminta siswa untuk membuat ini, tapi kan kita bisa dengan sambil membawa misalnya di sela-sela kesibukan kita, kalau untuk memeriksanya kan kita lihat, tinggal melihat bahwa ini sudah mengomentari si ini, kelompok ini sudah mengomentari kelompok ini. Jadi itu sebenarnya kita terbantu untuk melihat hasil kerja mahasiswa. Dan saya bisa menyimpulkan bahwa dari hasil komentarnya siswa itu sebenarnya Pak kita bisa jadikan data sebenarnya. Kita bisa jadikan data misalnya untuk melihat bagaimana grammarnya mereka, ya, bagaimana structure-nya atau mau melihat vocabulary-nya apa sudah betul tidak. Sebenarnya itu bisa dijadikan data. Makanya juga saya kadang kalau mengajar ada beberapa
waktu biasanya saya menggunakan Padlet Pak, dan saya simpan itu. Misalnya ketika memperkenalkan diri, saya minta mereka menuliskan dalam Padlet, atau kan misalnya memberikan pertanyaan yang berupa jawaban yang berupa explanatory, itu saya biasa menggunakan Padlet, dan saya copy, saya download, dan saya berpikiran ke depan bahwa ini akan saya jadikan data. Tapi namanya juga rencana tinggal rencana, kadang itu ngambang. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang kita rencanakan, tapi kadang ya masih mungkin karena banyak kesibukan. Jadi itu ya saya menjadi kendala. Karena ini juga sebenarnya ini Padlet bisa juga dari tadi tuh Pak, yang data-data itu bisa dijadikan data sebenarnya. Banyak sekali sebenarnya data, tapi ya sebagai manusia mungkin kadang tidak bisa membagi waktu ya. Jadi intinya saya masih apa ya, pengguna e-portfolio sekedar tahu, tapi untuk mengaplikasikannya saya jujur Pak, saya baru akal mengaplikasikannya. Insya Allah saya akan hubungi Pak kalau ada kendala. Boleh Bu, nanti kalau seperti biasa kalau untuk pelatihan untuk mahasiswa, kasih tahu saya saja kapan waktunya, bahkan sampai Zoom-nya pun kami siapkan. Oh iya, Insya Allah. Nanti mahasiswanya kapan? Ya meskipun pasnya Pak ya, nanti saya akan berusaha. Mungkin sebelumnya saya akan belajar dulu ke teman-teman di sini, dan apabila ada kendala mungkin saya akan menghubungi Bapak sebagai pakar dari e-portfolio. Pembelajar. Iya, pembelajar ya. Apalagi Pak ini yang mau dikomentari? Proses, kalau yang diproses prosesnya tadi Pak Ali, yang diproses, yang proses yang tadi belum ada itu Pak Ali. prosesnya ya. Tadi sepintas Pak Bintang. Oh sudah ada. Semuanya Oh iya. konfirmasi kalau pengerjaan internnya itu di luar jam pembelajaran di kelas. Oh oke. Itu ya Pak Ibu ya? Iya. Karena kalau kita kerjakan di dalam kelas mungkin waktunya agak lama Pak, fixed time. Jadi mungkin ada pembukaan, kemudian ada waktu untuk mereka kerjakan di luar. Jadi ini portfolio Pak, biasanya ada berapa portfolio yang mereka buat di setiap pertemuan? Ya di setiap mereka satu semester cuma bikin satu portfolio saja. Oh satu aja? Satu, maksudnya satu akun ya, satu link. Satu akun. Nah, kalau saya setiap pertemuannya mesti ada yang diupload. Oh materi ya? Ya, bisa Yang tentukan materi. topik. Kalau ada tugas ya tugas. Oh begitu. Yang pasti ada refleksi, materi sama refleksi. Kalau tugas, kadang-kadang kalau nggak ada tugas saya buat NA, no assignment gitu kan ada dia. Nah, kayak gini. Jadi ini sangat nampak, waktu saya belum tahu benar kalau begini Pak ya. Masih. Nah, kalau NA ini memang tidak ada tugas, jadi mahasiswa tidak perlu ngisi, tidak perlu memberikan skor temannya. Jadi kan tidak semua pertemuan itu ada tugas. Ya kan kadang-kadang pertemuan 1, 2 belum ada tugas, 3 baru, 4 ada, 5 nggak ada gitu. Diselang-seling Pak ya. Tetapi kalau e-portfolionya semua pertemuan lengkap ada, karena pasti ada paling nggak refleksi ya, materi sama refleksi. Jadi di saat mereka mengerjakan portfolio, kita sebagai dosen tidak masuk lagi di kelas Pak ya? Masih? Oh, masuk Bu. Tetap Jadi masuk. kuliah tetap biasa. Tetap biasa, cuman tugas-tugasnya Bentuk itu portfolio. di-upload di dalam. Nah, misalnya ini Bu ya contohnya. Oh begitu. Nah ini misalnya, ini kan covernya Bu, ya kan maksud saya nih. Nah ini nampak juga nih foto saya, nampak populer juga ya. Nah ini tentang prodinya. Tadi yang Prof ini sampaikan tadi itu ya. Ini misalnya meeting 1, nah apa isinya kita lihat. Nah meeting 1 introduction. Nah karena belum ada tugas, ya cuman introduction saja. Meeting 2, nah jadi setiap meeting ada begini Bu, sudah ada tugas gitu kan, materinya sudah di-upload dan seterusnya. Di meeting 3 ini oh ini saya suka bunga-bunga ini, reflectionnya. Nah ini Bloom's taxonomy. Nah ini kemudian mestinya di sini kadang-kadang kalau ada tugas, nah ini ada materi, ada assignmentnya di sini. Nah saya minta mereka untuk menganalisis sebuah film pendek ya, film anak-anak. Beauty and the Beast ya, Prof ya. Ya, itu kan ada yang cuma 7 menit atau berapa? Ada ya. Saya minta mereka menganalisis pakai Bloom's taxonomy. Nah ini tugasnya di sini, ini dan sebagainya. Sampai ini meeting berapa ini? Too many things that you can do in Iya. Maksudnya, Iya.
Berarti di dalam awal pertemuan di kontrak kuliah itu kita sudah jelaskan bahwa materi ini semua nanti buat portfolio. Kemudian sudah ditentukan pertemuan 2, 3, 4 gitu ya, tentukan. Tetapi tetap masuk tiap minggu ya. Tetap masuk. Oh gitu. Walaupun ada kemarin pertanyaan begini waktu saya proposal itu. Ada, ini kan bisa saja Mas Ali fully based on portfolio gitu. Jadi mungkin saya kira ada juga di barat yang sekarang ada yang PJJ itu ya, pembelajaran jarak jauh. Oh iya, PJJ. Mungkin saja pembelajaran itu sudah tidak ada lagi pembelajaran offline, semuanya berbasis di sini. Jadi dosen nge-share, mungkin dosen juga punya portfolio, jadi itu ada materi yang mulai dari RPS, materi sebagai tugas dan sebagainya. Kemudian mahasiswa mengerjakannya, mendiskusikannya melalui e-portfolio. Kalau di Spanyol begitu ya, di Spanyol kami butuh materi. Ya, tapi kalau mohon maaf, kalau di kita di S1 dibuat fully online, misalnya learning loss-nya masih terlalu tinggi. Oh iya, banyak betul. Kita ketemu di kelas saja, mahasiswa kita masih kabur-kaburan ya. Iya betul. Kalau sudah S2, S3 lebih memungkinkan. Iya. Jadi kalau saya tetap pertahankan, kuliah offline saya masih tetap 14 kali pertemuan. Ditambah ini. Jadi 14 kali kuliah, 15, 16 itu 2 pertemuan itu meeting. Ya, 15, 16 itu kan final sama 8 itu kan UTS, 16 ya UTS. ya. Betul. Total cocok. Apalagi Pak ya, saya kira tidak ada lagi karena saya tidak terlalu banyak yang Gak apa-apa, Bu. bisa saya Bu sampaikan. Nah. Saya terima kasih sudah diundang. Insya Allah saya akan pakai ini untuk kelas saya nanti. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bu Asriati. Saya tetap sangat berterima kasih Bu hadir di sini, juga menyampaikan beberapa hal dan juga bisa mendengarkan komentar dari atau apa ya, masukan atau pengalaman dari Bapak Ibu yang lain. Bu Mi ada disampaikan? Mungkin nanti setelah itu mungkin Pak Kunda ada yang terakhir ini ya, yang mau menyimpulkan. Kalau ada yang mau nambahkan juga boleh. Menuntaskan Pak Ali. Menuntaskan. Oke, baik. Kata orang Jawa gongnya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ali atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, terkait dengan implementasi e-portfolio ini, ya saya mengambil satu hikmah bahwa penilaian proses itu penting, atau ada istilah proses itu tidak mengkhianati hasil ya. Ya, mungkin ini kita sepakat semua bahwa hasil itu akan lebih baik kalau prosesnya memang kita jalankan sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan jalannya. Nah, sama di portfolio juga ini, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Ali, karena pada saat Pak Ali sudah menjadi pemateri dengan men-share kegiatan ini, alhamdulillah berdampak kepada teman-teman kami, dan saya juga berdampak kepada saya juga meskipun belum maksimal Pak Ali. Ya, saya biasa berkoordinasi sama Pak Ali terkait ini. Sangat dimaklumi ya Kak Prodi. Ya betul, karena pada saat itu penyusunan borang akreditasi. Ya, jadi kelas saya alihkan kepada teman, meskipun saya sudah memberikan sepotong ya, setengah kepada mahasiswa, dan itu sudah ada produknya. Tetapi memang saya tidak melakukan refleksi, hanya memberikan pengantar, kemudian brainstorming terkait penggunaan e-portfolio ini ya. Dan alhamdulillah sempat melihat sekilas beberapa yang sudah dibuat, meskipun tidak seluruhnya buat, karena Pak Ali betul apa yang disampaikan mahasiswa sudah diinstruksikan untuk bekerja ya, kadang kerja kadang tidak, ada yang kerjakan lagi ya baru template-nya belum diisi, sama yang saya hadapi juga seperti itu. Dan sehingga saya tidak bisa memaksimalkan refleksi, meskipun ada satu yang mungkin yang IQ-nya yang tinggi itu, karena meskipun di satu kali instruksi mereka sudah bekerja. Dan template-template yang dibuat memang sangat kreatif, sangat inovatif, dan sama dengan perasaan Ibu Devi, saya melihatnya, membacanya juga
manyun-manyun karena menampilkan artis Korea paling banyak, karena ternyata sekarang Korea ini menjadi tren di Indonesia. Ya, India sudah tergerus. Kalau Korea saat ini sudah ya siang malam tidak tidur mereka, akhirnya artis-artis Korea, kemudian istilah-istilah Korea ada di portfolio mereka. Ya. Dan yang paling menarik sebenarnya yang saya lihat dari ini, saya itu tadi kan menyiapkan beberapa materi ya, maksudnya link-link materi untuk mereka jadikan referensi, jadikan guidance dalam belajar mata kuliah yang critical reading comprehension itu. Jadi semua link yang saya berikan itu saya wajibkan untuk dicantol di e-portfolionya, dan itu diberi menu satu khusus ya, reference atau menu tanda panah yang next itu supaya bisa dia klik-klik. Jadi ya saya sangat bersyukur karena selain menginstruksikan untuk mereka link-link tersebut, mereka di kelas wajib harus menjelaskan satu dari referensi per pertemuan yang saya berikan. Nah itu ya dengan adanya e-portfolio, mereka dengan gercep membuka e-portfolionya untuk melihat kembali. Ya jadi mereka bermain HP di HP Pak, berbasis HP mereka karena ada yang tidak punya laptop. Jadi itu sih pengalaman yang saya rasakan di setengah perjalanan pengajaran e-portfolio saya gunakan. Semester lalu dan ini belum Pak, semester lalu enggak Pak saya implementasikan, tetapi ya saya mau berkomitmen sih di diri saya untuk semester depan ini mudah-mudahan sudah bisa maksimal juga untuk itu, supaya bisa juga saya jadikan sebagai bahan referensi ke depan dari hasil-hasil kerja mereka untuk diri saya dan tentunya untuk mereka. Jadi terkait e-portfolio ini di level kebijakan mungkin nanti bisa kita jadikan masukkan di ini Pak Ali dan Pak Mail di ini ya, di pedoman penilaian pembelajaran program studi. Ya, jadi nanti ada bagian di pedoman itu yaitu e-portfolio, ada satu penambahan ya di pedoman itu. Jadi dari pedoman itu dosen bisa melihat oh ternyata e-portfolio menjadi main assessment yang bisa dilakukan oleh dosen seperti itu. Jadi insya Allah di level kebijakan di pedoman itu bisa kita cantolkan, bisa kita masukkan salah satu bentuk penilaian pembelajaran adalah e-portfolio. Masuk juga di LPS. Ya. Terima kasih Pak Ali, Pak Kunta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Umi ya. Bu Umi di tengah kesibukan yang luar biasa bisa mengimplementasikan walaupun belum maksimal, saya kira itu sudah luar biasa gitu ya. Saya karena pernah jadi kaprodi ya bisa merasakan. Apalagi jadi kaprodi, jadi presiden APSPBI, jadi instruktur NA gitu ya. Wow gitu ya. Jadi saya tetap sangat mengapresiasi ya. Dan memang ini perlu komitmen waktu ya. Saya dalam berikan komen Bapak Ibu tidak semuanya saya komen. Di pertemuan ketiga saya komen 3 mahasiswa gitu. Di tadi itu ya. Jadi saya juga bisa masuk di sini. Di mana? Di sini saya juga masuk Bapak Ibu. Nah sini. Kadang-kadang saya kalau ada yang masih kosong itu saya kasih ketik pakai merah gitu. Supaya masyarakat tahu bahwa saya memperhatikan yang mereka kerjakan. Walaupun saya komen cuma 3 saat itu dari 20 mahasiswa. 2 pertemuan lagi saya komen, yang lain lagi 3 saja, enggak semua. Tapi mahasiswa jadi wah, Pak Ali baca gitu. Padahal cuma 3 yang saya baca. Daripada tidak sama sekali kan. Nah, gitu saja. Jadi memang kita tidak masuk akal juga kalau kita akan mencermati semua, tetapi kita punya usaha, ya kita punya strategi sebagai dosen. Bukan kita membohongi, tapi kita sampling, kita random saja. Ya, tapi berikan efek pada mahasiswa bahwa di komen-komen mahasiswa ketika skripsi itu, ketika ditanya apakah dosen berikan perhatian, awal-awal saya dikatakan dosen jarang mengapresiasi. Nah, ketika mahasiswa saya skripsi, saya tanya datanya, Pak, Bapak kata mahasiswa benar-benar memberikan
perhatian, apresiasi. Oke, ke depan saya harus kasih apresiasi. Tahun berikutnya sudah berubah komennya. Wah iya, Pak Ali sering memberikan komen kepada kami. Wah gitu. Padahal cuma 3 Bu. 3 tapi gantian itu. Rasa gitu. Ya pakai strategi gitu juga. Baik Bapak Ibu, mungkin Pak Gunta ada hal yang bisa disampaikan, mungkin apa yang memungkinkan untuk, walaupun kemarin kita sudah ngobrol dengan Bu Umi panjang, supaya ini tidak sekedar mengerjakan penelitian e-portfolio dari PPN gitu ya Bu ya. Mungkin Pak Gunta bisa sharing pengalaman beliau. Pak Gunta ini 11 tahun di Jepang Bapak Ibu. Ya. Jadi saya termasuk orang yang beruntung karena Pak Gunta itu dulu ingin jadi dosen PBI Bu. Saya bilang bagaimana caranya? Orang lulusan teknik nuklir mau ngajar di PBI kan. Terus alhamdulillah dengan proses dan sebagainya Allah ya mendorong Pak Gunta masuk ke UAD begitu. Teknik juga. Ya. Ambil teknik juga. Ya, MTI Bu, magister